Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak yang hebat harus selalu bersukacita. Nah, siapa yang besok sudah sekolah? Siapa yang sudah masuk sekolah? Ya, sebagian sudah masuk ya. Walaupun belajar di sekolahnya hanya 1 atau 2 jam. Tetapi anak-anak juga harus bersyukur. Ya, semoga pandemik ini cepat selesai dan anak-anak dapat kembali belajar di sekolah, bermain bersama teman-teman ya. Nah, kita tetap semangat, tapi tetap juga apa? Jaga prokes, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, makanan-makanan yang bergizi. Oke, semuanya sudah siap? Sudah duduk yang manis, sudah sarapan, sudah siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau ambil saat teduh dulu ya. Yuk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, walaupun ibadah kami hanya kami lakukan secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan itu tidak mengurangi rasa syukur kami atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur pujian kita pada hari ini diambil dari Mazmur 47 ayat 7-8. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita.
Tuhan, biarlah kiranya Engkau memimpin kami agar kami dapat tenang duduk mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan cerita ya Bapak, agar dapat dimengerti oleh adik-adik. Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apa manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan pada pagi hari ini? Yang sudah siap boleh kasih jempolnya seperti ini. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya. Walaupun mungkin sebagian masih ada yang bersekolah di rumah, masih bermain di rumah, masih beribadah di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Kakak dengar sudah ada sebagian yang pada masuk sekolah ya. Nah, walaupun begitu adik-adik harus tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, kenapa sih kakak bilang adik-adik harus selalu bersyukur? Nah, adik-adik, walaupun situasi dan kondisi kita saat ini masih di dalam masa pandemi, tetapi ketahuilah adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Di dalam situasi kondisi kita saat ini, Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur. Adik-adik, kakak, mama, papa, semuanya kita harus selalu bersyukur. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini menceritakan tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu kan siapa Musa? Ya, Bapak Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Nah, adik-adik, ketika Musa dan bangsa Israel sudah melewati laut Teberau, mereka tetap berjalan, dan mereka menemukan padang gurun Syur. Namanya padang gurun Syur. Adik-adik tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Wah, iya benar. Padang gurun itu dikelilingi oleh pasir adik-adik. Di mana-mana ada pasir. Di kanan ada pasir, di depan ada pasir, di kiri juga ada pasir. Nah, jadi kalau kita sedang berjalan di padang gurun, pasti cuacanya sangat panas ya adik-adik, suasananya sangat panas. Nah, begitupun bangsa Israel yang melewati padang gurun Syur ini. Mereka berjalan lama,
Mereka kepanasan adik-adik, mereka kepanasan dan mereka merasa haus. Nah, adik-adik tahu kan kalau di padang gurun itu tidak ada air adik-adik. Jadi bangsa Israel ini merasa kehausan. Aduh, mereka mau minum gimana ya? Tidak ada air sama sekali di padang gurun. Dan tiba-tiba suatu saat ada yang menemukan sebuah tempat bernama Mara. Nah, di sana ternyata ada air adik-adik. Wah, bangsa Israel sangat bahagia sekali. Mereka dapat meminum air di sana. Tetapi sewaktu mereka minum air yang ada di Mara, bagaimana rasanya adik-adik? Manis atau pahit? Nah, di dalam bacaan Alkitab, rasa air yang ada di Mara itu pahit adik-adik. Jadi, bangsa Israel tidak dapat meminumnya karena pahit. Nah, setelah mereka minum dan rasanya pahit, apa yang dilakukan bangsa Israel adik-adik? Mereka bersungut-sungut adik-adik. Mereka kesal. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Katanya, kalau begini apa yang akan kami minum? Kami ini sudah kehausan. Air di Mara ini tidak dapat kami minum karena terlalu pahit. Nah, Musa di situ langsung meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Air di sini pahit, kami semua kehausan. Nah, Tuhan memberi petunjuk kepada Musa. Ada sebuah tongkat. Nah, Musa disuruh Tuhan untuk melemparkan tongkat ke air yang ada di Mara itu adik-adik. Lalu setelah Musa mengikuti perintah Tuhan, tongkat itu dilemparkan ke air. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, air itu menjadi manis adik-adik. Nah, setelah menjadi manis, bangsa Israel langsung meminumnya adik-adik. Mereka senang sekali, akhirnya mereka dapat meminum air yang sudah manis adik-adik. Setelah mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa, menjadikan air di Mara dari pahit menjadi manis, nah, Tuhan mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang harus dituruti bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu harus mengikuti semua aturan yang Tuhan berikan agar mereka selamat sampai tujuan dan tidak terjadi suatu apapun. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan memakai Bapak Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik tahu kan, bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Tetapi karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus Bapak Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin yang harus apa adik-adik? Harus peka, harus mengerti kondisi bangsa yang dia pimpin adik-adik, dan harus selalu meminta pertolongan Tuhan kapanpun dan dimanapun agar semuanya berjalan dengan baik. Karena pemimpin itu harus menunjukkan contoh yang benar. Nah, adik-adik, sebagai pemimpin juga kita harus selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Mukjizat-mukjizat yang Musa berikan waktu itu kepada bangsa Mesir itu semuanya atas kuasa Tuhan adik-adik. Nah, setelah bangsa Israel puas minum air yang ada di Mara, mereka kembali berjalan dan sampailah mereka di Elim adik-adik. Nah, kuasa Tuhan benar-benar nyata ya adik-adik. Di Elim banyak terdapat air dan makanan adik-adik. Apa aja itu adik-adik? Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Bayangin adik-adik, mereka menemukan air yang banyak dan mereka menemukan makanan adik-adik, 70 pohon korma adik-adik. Nah, disitu mereka nggak kelaparan lagi adik-adik. Mereka dapat minum air sepuasnya, mereka dapat makan sepuasnya. Wah, kuasa Tuhan benar-benar terjadi adik-adik untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, karena di Elim sudah terdapat banyak mata air dan pohon korma adik-adik, akhirnya bangsa Israel berkemah
Di situ, di dekat tepi air, di situ adik-adik mereka berkemah, mereka beristirahat di sana. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat baik adik-adik kepada bangsa Israel. Kenapa sangat baik ya? Padahal kita tahu bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu kesal, mereka selalu marah-marah. Tetapi bangsa Israel tetap disayang Tuhan. Tuhan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan bangsa Israel. Dan Tuhan juga memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, menjadi pemimpin itu tidak mudah ya adik-adik. Tetapi Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat besar adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan dapat memakai siapapun untuk bisa menjadi pemimpin adik-adik, termasuk adik-adik. Nah, bagaimana caranya ya Kak? Kan kami masih kecil. Bisa adik-adik. Adik-adik bisa memimpin diri adik-adik sendiri. Memimpin diri sendiri itu contohnya gimana ya Kak? Nah, adik-adik ketika bermain game. Adik-adik bisa atur waktu, tidak lama-lama main game. Atau tidak menjahili teman, tidak menjahili adik, tidak mengganggu adik, atau tidak mengganggu kakak. Nah, apalagi ya? Satu lagi, tidak cengeng. Nah, adik-adik bisa mulai memimpin diri sendiri dulu, kemudian baru bisa memimpin orang lain. Nah, ketika ada masalah, adik-adik langsung kesal, langsung marah-marah. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Jika ada masalah, adik-adik minta pertolongan Tuhan. Contohnya nih, misalnya ada PR-nya yang susah ini. Nah, adik-adik jangan langsung kesal, jangan langsung marah-marah, tetapi berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan agar adik-adik bisa menjawabnya. Seperti Musa tadi adik-adik, ketika bangsa Israel marah-marah, bersungut-sungut bahwa air di Mara itu pahit. Nah, Musa langsung berdoa sama Tuhan adik-adik. Dia minta petunjuk sama Tuhan agar bagaimana ya supaya bangsa Israel ini dapat minum. Nah, begitu juga adik-adik dan kakak. Selain itu adik-adik harus tetap rajin berdoa, rajin beribadah, tetap mengikuti IMPA ya adik-adik. Nah, selalu dengar-dengaran apa kata papa dan mama, kata-kata oma opa, kata-kata orang yang lebih dewasa, agar adik-adik dapat suatu saat kelak menjadi pemimpin ya adik-adik, dan harus selalu rajin belajar agar suatu saat adik-adik bisa menjadi pemimpin. Adik-adik tahu nggak siapa presiden kita saat ini? Ya, Bapak Joko Widodo. Dia adalah pemimpin ya adik-adik. Dia adalah presiden bangsa Indonesia. Nah, adik-adik bisa seperti Bapak Presiden loh. Caranya ya dengan rajin belajar, dengar-dengaran apa kata orang tua. Oke? Nah, ketika adik-adik sudah bisa memimpin diri sendiri, adik-adik bisa tampil berani untuk tampil di depan ya adik-adik. Contohnya, contoh kecil adik-adik bisa berani membawa doa makan, memimpin doa makan, atau memimpin barisan di sekolah, atau memimpin doa di IMPA-nya adik-adik. Nah, adik-adik semua itu atas kuasa Tuhan adik-adik. Tuhan memberikan keberanian kepada adik-adik, kepada kakak untuk bisa memimpin. Yang terutama adalah kita tetap takut akan Tuhan, karena sesungguhnya adalah Tuhan yang berkuasa ya adik-adik. Tuhan yang memimpin kita menjadi pemimpin yang hebat suatu saat nanti. Nah adik-adik, demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang marilah kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu Bapa, yaitu kesempatan untuk kami beribadah hari ini. Kami sungguh bersuka cita dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah ditaburkan kepada adik-adik kami. Ajarkanlah adik-adik kami menjadi pemimpin yang baik Tuhan.
yaitu pemimpin yang dapat juga memimpin dirinya sendiri, pemimpin yang menjadi teladan bagi orang lain, dan selalu setia untuk mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami, berkatilah mereka dalam tumbuh kembang mereka, berikan mereka kemampuan untuk dengar-dengaran dengan orang tua dan dengan guru mereka. Ketika mereka boleh belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah, Tuhan yang boleh memberkati mereka sehingga mereka dapat memahami pelajaran mereka dengan baik, dan mereka juga dapat bersukacita dalam semua proses pembelajaran yang mereka terima. Tuhan Yesus, ajarkanlah adik-adik kami juga untuk setia membaca firman Tuhan, dan biarlah mereka dapat bertumbuh secara iman ya Bapa. Kami berdoa juga untuk orang dewasa yang berada di sekitar mereka, mama papa yang mendidik mereka, kakak, oma opa yang menjaga mereka. Tuhan yang boleh memberkati. Berkatilah orang tua adik-adik kami dengan rezeki yang melimpah, dengan kesabaran, dengan hikmat pengetahuan akan Tuhan, dan yang terutama dengan rasa sukacita untuk membimbing dan mendidik adik-adik kami agar takut akan Engkau saja ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GPIB Immanuel Medan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, seluruh majelis, ke pelayan ke-6 Pelkat, dan juga komisi ya Tuhan, serta pegawai kantor gereja. Tuhan yang boleh memberkati kerja layan kami, terutama untuk kakak-kakak pelayan Pelkat PA dalam segala gumul juang kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk Presiden bijaksana yang boleh Tuhan tempatkan di dalam negara ini ya Bapak. Berikan Presiden kami kesehatan, rasa takut akan Engkau dalam membimbing kami dan mendidik kami warga negara ini ya Tuhan. Semua kebijakan yang boleh Bapak Presiden kami ambil kiranya didasarkan rasa takut akan Tuhan. Seluruh pemimpin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, Tuhan juga yang boleh memberkatinya ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penanganan COVID-19. Kami bersyukur untuk COVID yang boleh semakin mereda ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil ini, untuk terus taat terhadap protokol kesehatan. Berkati Om Dokter, para medis, suster yang boleh merawat pasien COVID dan berada di rumah sakit saat ini. Berikan rasa sukacita dalam pekerjaan mereka juga ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang mungkin mengalami bencana alam. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menguatkan iman para korban yang boleh mengungsi saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah adik-adik kami, kakak layan, dan seluruh umat-Mu Tuhan dapat menjadi gambaran-Mu di dunia ini Tuhan, dapat mencerminkan kasih-Mu kepada sebanyak-banyaknya orang ya Bapa. Demikianlah doa ini ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi petunjuk jalanmu, kiranya Engkau sajalah, semoga segala kerjaku padamu tetap berkenan, hendak ku besarkan namamu dan hidup di dalam terang. Nah adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Tapi sebelumnya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari awal pertengahan hingga sudah mau akhir ibadah ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih lewat firman yang boleh kami dengar. Biar kiranya firman yang kami dengar dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami, berkatin aktivitas kami dalam minggu-minggu mendatang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.